Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Untuk hari ini kita akan mempelajari untuk kelas 7 semester 2 ini kita akan belajar mengenai bab 1 mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tentunya kalian di rumah sudah sering mengamati lingkungan sekitar rumah kamu, di mana di situ ada berbagai macam komponen atau makhluk yang menempati lingkungan tersebut. Nah, untuk materi kali ini kalian kemarin saya kasih tugas untuk mengamati lingkungan sekitar melalui membuka website atau alamat yang sudah diberikan. Di situ nanti isinya adalah makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kamu disuruh mengamatinya, kemudian untuk mengelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk makhluk tak hidup. Nah, pada website tersebut isinya itu berupa gambar makhluk hidup. Kamu isikan saja, kamu sebutkan saja mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk makhluk tak hidup. Kamu kelompokkan, kemudian kamu catat, nanti dikumpulkan. Misalnya di sini contohnya adalah ada makhluk hidup berupa kupu-kupu, kemudian ada tumbuhan. Nah, tumbuhan dan kupu-kupu itu termasuk dalam makhluk hidup. Kemudian di situ juga ada air dan ada cahaya. Nah, air dengan cahaya itu termasuk dalam makhluk tak hidup. Nah, keduanya dalam satu lingkungan itu ada interaksi. Nah, kalian disuruh untuk menerangkan atau menyebutkan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan atau makhluk tak hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contoh, interaksi antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga itu terjadi karena kupu-kupu itu membutuhkan nektar atau madu, sedangkan bunga itu membutuhkan kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Ya, jadi penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Kemudian ada lagi interaksi di sini, misalnya burung dengan pohon. Burung dengan pohon terjadi interaksi. Burung itu melakukan reproduksi atau membuat sarang di atas pohon. Berarti ada hubungan antara burung dengan pohon. Interaksinya seperti itu. Nah, kemudian ada juga interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya cahaya matahari. Cahaya matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Berarti tumbuhan itu melakukan interaksi dengan cahaya matahari. Tumbuhan adalah makhluk hidup, cahaya matahari adalah makhluk tak hidup. Dan itu terjadi di lingkungan. Jadi di lingkungan semua makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu terjadi interaksi. Kemudian pada bab ini kalian juga diajak untuk mempelajari pengertian lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Nah, lingkungan dan ekosistem beserta komponen-komponen penyusunnya. Kemudian nanti kamu juga akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Kamu juga akan mempelajari tentang pengaruh interaksi terhadap dinamika populasi. Dinamika itu perubahan populasi. Nah, sekarang kita menginjak ke subbab yang pertama, pengertian lingkungan dan ekosistem beserta komponen-komponen penyusunnya.
Tugas yang kalian sudah lakukan yaitu pengamatan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu itu merupakan tugas untuk mengamati komponen dalam suatu lingkungan, dan lingkungannya adalah lingkungan tempat tinggal kamu. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan nanti akan didapatkan berbagai macam tumbuhan ataupun hewan yang ada di sekitar lingkungan kamu. Misalnya di lingkungan kamu ada kamu temui ada cicak, kemudian ada kucing dan lain-lain. Selain itu di lingkungan tempat tinggal kamu itu ada misalnya ada air, ada tanah, ada meja, ada kursi, ada almari dan lain-lain. Nah, dengan demikian kalian sudah bisa nanti kamu disuruh mengelompokkan meja, kursi, air, cahaya dan lain sebagainya itu termasuk dalam kelompok makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Kemudian tumbuhan, hewan dan misalnya cicak, kucing dan lain-lain itu masuk dalam kelompok tak hidup atau makhluk hidup. Nanti kalian bisa kelompokkan, kalian tulis di buku catatan. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa ada dua macam komponen di dalam lingkungan, yaitu yang pertama adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, komponen yang terdiri dari makhluk hidup contohnya adalah komponen atau dinamakan dengan komponen biotik. Komponen biotik misalnya satu, manusia, kemudian dua, tumbuhan. Tumbuhan itu tidak hanya satu tumbuhan, semua jenis tumbuhan. Kemudian hewan, misalnya cicak, kucing dan lain sebagainya. Pokoknya semua hewan itu masuk di dalam kelompok makhluk hidup atau komponen biotik. Kemudian yang kedua adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup, sering disebut dengan komponen abiotik. Contohnya yang kalian bisa amati di sekitar rumah kamu ada meja, kursi, almari, cahaya, air, tanah, udara dan lain-lain. Itu masuk dalam kelompok abiotik atau makhluk tak hidup. Nah, jadi di dalam lingkungan itu ada dua komponen saja, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu mempengaruhi komponen yang lain atau komponen biotik di lingkungan tersebut. Masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah sebagai segala sesuatu, benda atau kondisi dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Lingkungan bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisinya. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat mengarah ke perbaikan atau dapat juga mengarah pada kerusakan. Jadi lingkungan itu bisa berubah suatu saat, bisa oleh alam berupa bencana alam, itu berarti nanti akan terjadi kerusakan secara alami ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh ulah manusia, misalnya ada penebang pohon dan lain sebagainya atau perburuan liar, itu bisa mempengaruhi perubahan lingkungan. Kemudian untuk lebih memahami mengenai komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di lingkungan sekitar rumah kamu, itu kamu bisa buka website https://bit.ly/2jobphi. Nanti kalian bisa buka, di situ isinya adalah video. Di video tersebut itu ada komponen biotik, abiotik, kemudian ada interaksi antara komponen biotik dengan biotik, ada komponen interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Nanti kamu bisa amati, kamu tulis, kemudian kamu catat dan dikumpulkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, saya kira untuk pelajaran kali ini
cukup sekian. Silakan nanti tugas yang sudah diberikan guru itu kamu kerjakan sebaik mungkin. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ke WA grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.